Perkenalkan, saya Amrina Oktaviana. Saya merupakan salah satu dosen tetap di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang dengan NIDAN 4022107902. Di sini saya mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek berupa unjuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT berupa video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ambil. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal Neonatal dan Basic Life Support. Penempatannya ada di semester genap 4, merupakan mata kuliah wajib CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep tentang kegawat daruratan maternal neonatal. Mahasiswa mampu melakukan penilaian awal pada pasien dengan kasus kegawat daruratan maternal neonatal. Mahasiswa mampu melakukan penanganan kegawat daruratan maternal dengan kasus kehamilan. Mahasiswa mampu melakukan penanganan kegawat daruratan maternal pada kasus persalinan. Mahasiswa mampu melakukan penanganan kegawat daruratan pada kasus nifas. Mahasiswa mampu melakukan penanganan kegawat daruratan neonatal. Pembelajarannya dilakukan secara hybrid, secara daring maupun secara offline, dengan metode pembelajarannya diskusi, brainstorming, kemudian dengan simulasi atau praktikal. Sistem penilaiannya yang pada mata kuliah ini adalah penugasan 20%, kehadiran 10%, kemudian untuk UTS 30% dan UAS 40%. UAS ini terdiri dari UAS praktik itu 60% dan UAS teori 40%. Pada video pembelajaran kali ini menggunakan metode DIY, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut kegiatan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Ibu. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Anda semua berdoa. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, baik. Materi preparasi hari ini untuk capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu, ya, mampu untuk mendeteksi dan menangani kegawat daruratan maternal pada kasus kehamilan. Nah, salah satunya adalah kegawat daruratan maternal ini adalah eklamsi, ya, eklamsi. Kenapa? Kenapa Bu Am mengangkat materi hari ini eklamsi atau eklamsi? Karena eklamsi ini merupakan salah satu penyumbang kematian baik di dunia maupun di Indonesia. Ya, jadi setiap hari, ya, hampir setiap hari lebih dari 700 wanita itu meninggal. Nah, penyebab yang dapat dicegah terkait dengan kehamilan dan persalinan, salah satu kematian ibu terjadi hampir setiap 2 menit pada tahun 2023. Nah, antara tahun 2000 dan tahun 2023, rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup turun sekitar 40% di seluruh dunia. Dan lebih dari 90% dari semua kematian ibu yang terjadi adalah di negara-negara berpenghasilan rendah, ya, dan menengah ke bawah pada tahun 2023 ini. Komplikasi utama dari penyebab kematian sekitar 75% adalah perdarahan hebat, ya, kemudian infeksi, tekanan darah tinggi selama kehamilan, preeklamsi dan eklamsi, dan komplikasi dari persalinan aborsi yang tidak aman. Ini data WHO 2020. Bagaimana dengan di Indonesia? Ternyata angka kematian di Indonesia itu meningkat dari tahun 2023. Dari tahun 2022 yang tadinya 4.005, kemudian meningkat jadi 4.129 kematian ibu. Ya. Nah, di Provinsi Lampung pada tahun 2003 yang tadinya 105 pada tahun 2003 turun menjadi 100 pada tahun 2024. Tapi tetap ini termasuk yang tinggi. Tertinggi tahu di mana? Di Kabupaten Lampung Tengah. Dia menyumbang 23 kasus kematian. Oke. Dan 3 penyebabnya masih perdarahan, preeklamsi, dan infeksi. Oke, sekarang kita lanjut ke pengertian dari preeklamsi. Preeklamsi didefinisikan sebagai hipertensi yang terjadi pada kehamilan yang muncul setelah kehamilan 20 minggu. Jadi, yang munculnya di 20 kehamilannya di atas 20 minggu pada pasien dengan riwayat normotensi. Normotensi artinya yang tidak punya riwayat tekanan darah tinggi. Ya. Nah, salah satu gejala biasanya yang bisa muncul adalah disfungsi ginjal, gangguan di ginjal. Adanya apa? Kalau kita cek labnya protein ibu, adanya protein.
untuk patologi hipertensinya sendiri, nah preeklamsi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi bisa diturunkan dari ibu yang punya riwayat preeklamsi. Ya, riwayat keluarga preeklamsi dia juga berisiko besar mengalami. Kemudian disebabkan juga adanya plasenta atau respon ibu terhadap plasenta. Ya. Plasenta yang buruk adalah faktor predisposisi kuat. Kenapa? Jadi kalau misalnya plasenta, kita tahu plasenta terbentuk sempurna pas usia kehamilan 16 minggu. Ya. Nah harusnya itu sudah terbentuk sempurna. Kemarin juga waktu mengajar, kalau ada gangguan di plasenta, maka sistem imun di dalam tubuh itu akan menyerang. Dan sikapnya tadi yang terjadi kenapa? Karena dianggap tubuh itu sebagai benda asing. Kalau plasentanya tidak terbentuk sempurna, ada gangguan pertumbuhan plasenta. Tapi kalau plasenta itu terbentuk sempurna, maka si plasenta itu akan menurunkan, menghadapkan sistem imun tubuh ibu. Sehingga si zigot tadi atau bakal bunyi tadi baru akan diterima oleh tubuh ibu. Nah itu untuk sementara teorinya. Nah ini adalah gambar di mana pembuluh darah ibu yang normal, pembuluh darah yang normal di plasenta, dan di bawah di plasenta, dan di atasnya adalah uterus. Namanya di bawah darah ini preeklamsi. Bisa kan Anda bedakan bentuknya? Ya, kalau dengan pembuluh darah yang normal, maka atau vessel model ini dia akan tumbuh terus napas. Tumbuh dengan baliknya juga protein SPLT1 ini sebagai pembentuk dari pembuluh darah tadi itu kita akan turun normal. Ya, sehingga tadi pertumbuhan pembuluh darah, aliran darah itu meningkat. Jadi antara ibu ke aliran darah dari ibu ke janin itu akan baik. Jadi akan tumbuh baik, tidak ada gangguan. Berbeda dengan jika preeklamsi. Kalau terjadi preeklamsi maka tidak akan ada namanya remodering untuk pembuluh darah tadi. Kemudian faktor dari protein dari pembuluh darah ini dia akan meningkat. Kalau sudah ada peningkatan berarti ini akan terjadi ke arah preeklamsi. Dan karena ini penanda, salah satu penanda untuk munculnya aliran darahnya juga mengalami penurunan sehingga dari ibu ke janin akan terjadi. Apa aja yang ditimbulkan? Kalau dia normal ya tidak ada gangguan. Di sini tidak ada gangguan, no hipertensi, kemudian no proteinuria, no brain edema, dari otak nggak ada, lipatnya juga hatinya juga baik. Tapi kalau misalnya terjadi preeklamsi maka akan banyak gangguan hipertensi, gangguan di ginjal, kemudian muncul proteinuria, kemudian adanya pembengkakan di brain otak, adanya lipat juga gangguan di hati, dan terjadinya koagulasi atau koagulasi tadinya terjadi darahnya yang mengental. Oke, ini perbedaan hipertensi kronis dan hipertensi gestasional. Ya, untuk hipertensi kronis ini terjadi pada usia kurang dari 20 minggu. Jadi kamu membedakan nanti ibu hamilnya datang tiba-tiba dia punya hipertensi, katanya, Bu, apakah sebelum kehamilan ibu sudah pernah mengalami hipertensi? Jika dia sebelum sudah pernah mengalami hipertensi, berarti mungkin dia adalah hipertensi kronis. Tapi kalau dia bilang, enggak Bu, tidak berbeda, saya biasanya normal. Tapi kok ini saya ada itu kemungkinan hipertensi preeklamsi atau hipertensi bisa dia gestasional kalau terjadinya di pertengahan kehamilan, misalnya sudah lewat dari 20 minggu, di antara 20 minggu, nah itu bisa masuk juga hipertensi gestasional. Oke, apa bedanya preeklamsi sampai preeklamsi? Kalau preeklamsi ditandai dengan adanya kejadian. Jadi kalau preeklamsi karena bagi kita belum kerja, tapi kalau preeklamsi itu sudah ditandai dengan adanya kejadian. Apa aja organ yang terkena kalau ibu mengalami preeklamsi? Yang pertama yang pasti ada pembengkakan otak, tadi ada gangguan di otak, mulai dari terjadinya stroke hemorrhagic, dan gangguan dari penglihatan, tadi ini ada kabur ya, kemudian cortical bleeding ya, mengalami kebutaan, ya, lanjut ada arteri yang mengalami penyempitan, ya, kemudian ada sakit kepala. Nah dari penelitian saya tahun 2023, sebagian besar itu ibu mengatakan bahwa ada yang dia alami, ada yang dialaminya itu sebagian besar bilang tekanan darah tinggi sama sakit kepala. Kemudian di vaskular di pembuluh darah terjadinya penurunan pembuluh darah, kemudian ada endotelial mengalami disfungsi, ada koagulopati sama trombositopenia. Ya ini jadinya ada juga gangguan pembuluh darah. Kemudian di paru-paru, liver, kemudian di ginjal yang pasti kita bisa mengenali ada hipertensi. Nah itu yang akan muncul kalau kita ceknya proteinnya. Kemudian di plasenta, ya gangguan dari plasenta, apa ini yang sering muncul? Plasenta abortion atau solusio plasenta, ya ini muncul. Kemudian adanya di janin residual, adanya ikan kuat, jadi spiral itu di plasenta itu tidak kuat sehingga bisa muncul tadi solusio plasenta. Kemudian terjadi juga bisa juga ke janin bisa munculkan pertumbuhan yang terhambat. Bisa juga menyebabkan ketawisan atau gawat janin. Oke, faktor risiko. Faktor risikonya
ada high risk faktor risiko dan moderate faktor risikonya, ada yang faktor risiko tinggi dan ada yang faktor risiko menengah. Nah, kalau yang high risk faktor risiko, menurut organisasi dunia ya, macam ini organisasi ginekologis Amerika, yang menjadi faktor risiko tinggi adalah diabetes mellitus. Jadi ada ibu hamil dengan diabetes mellitus itu juga berisiko untuk ke preeklamsi. Kemudian dia pernah mengalami preeklamsi, untuk anak kedua juga pasti akan terjadi preeklamsi. Jadi itu menjadikan dia menjadi faktor risiko tinggi. Kemudian ada chronic kidney dari penyakit ginjal ya. Kemudian sekali ini ya, jadi masalah multiple pregnancy, hamil gagal. Nah itu jadi faktor risiko juga. Kalau menurut indeks SHP, body mass index, jadi kalau kita pilih umum kemungkinan bisa jadi ke arah preeklamsi juga. Ya, kalau yang moderat itu hamil pertama, ya yang kedua usianya lebih dari 40 tahun. Kemudian menjadikan jarak hamil lebih dari 10. Nah, jadi tadi tetap juga T-nya itu akan muncul. Pada T itu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak kan terlalu jauh jarak. Kalau yang kita kan kalau dekat tuh kematian, tapi kalau preeklamsi terlalu jauh. Nggak boleh sebenarnya karena dia tidak setahun ya. Ini adalah contoh remodeling dari pembuluh di plasenta yang mengalami preeklamsi dengan normal. Kalau dia tidak mengalami preeklamsi, healthy ya, sehat ya, presentasi plasenta yang sehat, maka pembuluh tromboblasnya itu dari jalan tromboblasnya itu akan normal, ya, pertumbuhannya, ya, atas tidak ada gangguan sekali untuk tromboblasnya seperti biotromboblas yang ada di plasenta. Nah bedanya kalau misalnya dia dengan preeklamsi, maka pertumbuhan dari sensi biotromboblasnya kan menjadi gangguan. Ada iskemik dan hipoksin plasenta, iskemik jadi penurunan, hipoksik hasilnya terjadi tidak di hipo dia jadi cacatnya itu. Ya sehingga apa? Jadikan push spiral. Push spiral kan itu spiral dari plasenta yang spiral ini menjadikannya jelek. Sehingga apa? Makanan cadangan tubuh itu akan terganggu. Munculnya apoptosis itu artinya menghentikan dari kemajuan. Jadi salah satu penyebab terjadinya preeklamsi. Oke, untuk ini pembagiannya untuk preeklamsi, diagnosa preeklamsi itu tanda-tandanya lebih dari 140 sampai dengan 90 pada 2 kali pemeriksaan darah muncul trombositopenia, gangguan ginjal, gangguan liver, itu biasanya diikuti untuk gejala preeklamsi. Nah, bagaimana dengan preeklamsi yang dikemas? Kalau preeklamsi diperberat, tekanan darahnya itu supernormalnya 160. Jadi kalau tekanan darah punya 160/110, berarti kita sudah masuk ke preeklamsi yang berat. Nah, harus hati-hati karena bisa beresiko ke arah preeklamsi. Pencegahannya yang pertama yang dilakukan pencegahan yang dilakukan yang berdasarkan hasil dari penelitian ya, ternyata pemberian aspirin dosis rendah dan suplemen kalsium ya 1 gram per hari itu bisa direkomendasikan untuk sebagai pencegahan pada preeklamsi pada wanita dengan resiko tinggi. Nah, salah satunya adalah adik saya sendiri yang mengalami preeklamsi diberikan kalsium untuk kalsium dan aspirin. Aspirin itu untuk menyajikan kalsiumnya tadi sebagai untuk suplementasinya. Nah, jadi untuk pembuluh darah, penguatan pembuluh darah. Sedangkan untuk pemberian antioksidan dan vitamin C tidak direkomendasikan karena tidak ada. Oke, untuk penanganan pada kasus preeklamsi, jika usia kehamilannya lebih dari 37 minggu, maka persalinannya bisa segera diakhiri. Tapi kalau misalnya kurang dari 37 minggu, dilakukan perawatan dulu ya, perawatan pada ibunya di rumah sakit, bukan bidan dari saya. Oke, untuk perawatan untuk kriteria terminasi kehamilan pada preeklamsi, adanya data ibu yang maternal. Jika dia mengalami hipertensi berat yang tidak terkontrol, kemudian gejala preeklamsi beratnya tidak kurang dari kepala, pandangan kaku dan sebagainya, penurunan ginjal ditandai dengan tadi protein uri, kemudian muncul juga trombositopenia, ada Hershey syndrome edema paru, preeklamsinya atau preeklamsi yang terjadi ibunya, itu yang harus segera dapat terminasi dari kehamilannya. Kalau terjadi usia kehamilannya misalnya 34 minggu, kemudian jadi terhambat, adanya oligohidramnion, oligohidramnion, ada kebanyak berbu, kalau poli, ya, poli berapa? 500 sampai? Ya, lanjut. Kemudian adanya deselerasi ini, variabel lambat, jadi maksudnya penurunan dari pertumbuhan janin, kemudian hasil Doppler ternyata terjadi penurunan juga dari DJJ-nya dan adanya kematian. Nah ini, pemberian MGS4, ini ada dikatakan pemberian MGS4. Pemberian MGS4 ini untuk mencegah kejang. Nah ini dilakukan sejak tahun 1920. MGS4 ini belum ada obatnya menggantinya MGS4. Ya, belum ada. Jadi pemberian MGS4 ini belum dapat dimengerti sebelumnya. Cuma mekanisme kerjanya itu menyebabkan vasodilatasi. Vasodilatasi itu artinya vasodilatasi melalui relaksasi dari otot poros. Jadi
konsolidasi, jadi proporsional relax, jadi terjadi kelancaran di pembuluh darahnya. Kemudian juga bekerja di pembuluh darah privat dan terus ya, sehingga selain menjadi antikonvulsif dan anti-tegang, magnesium sulfat juga berguna sebagai anti hipertensi dan tokolytik. Magnesium sulfat juga dapat berperan menghambat reseptor dari metil deaspartan dan MDA di otak. Dan apabila teraktivasi, mengakibatkan dapat menyebabkan masuknya kalsium ke dalam neuron dan mengakibatkan kerusakan sel sehingga terjadi kejang. Jadi pegosotan itu menghambat, jangan sampai terjadi. Oke, dari penelitian ini, nah, pegosotan ini termasuk dalam level epidemi 1, artinya level yang wajib. Jadi boleh, harus dikerjakan ya, maksudnya bisa dikerjakan. Direkomendasikan sebagai profilaksis terhadap eklamsia pada pasien pre-eklamsi. Dan ini pertama pada pasien eklamsi. Untuk antihipertensi yang digunakan, merekomendasikan pemberian antihipertensi itu pada tekanan darah kalau sudah lebih dari 140 dan lebih dari sama dengan 90, ya lebih dari sama dengan 140. Jadi kalau tensinya 140 90 sudah direkomendasikan untuk diberikan antihipertensi. Supaya apa? Supaya jangan sampai naik, ya, supaya stabil. Kalau dalam keadaan naik, pemberian antihipertensi juga direkomendasikan bila tekanan darah lebih dari sama dengan 150 per 95. Jadi beberapa penelitian ternyata dengan diberikan hipertensi tadi, hipertensi akut itu bisa turun. Nah, antihipertensi direkomendasikan adalah metodologi. Ya. Antihipertensi yang yang pertama adalah nifedipine oral, hidralazin dan labetalol. Tapi yang biasanya digunakan adalah nifedipine. Alternatif lain boleh diberikan metodologi yang biasanya ya. Jadi kalau di Epidermis dilakukan pemberian hipertensi diberikan pada hipertensi berat dengan tekanan darah sistolik lebih dari 140 per 100 per. Waktu persalinan. Oke, ini macam-macam obat ya, macam-macam obat yang digunakan pada hipertensi kehamilan. Nah ini hipertensi setelah persalinan. Jadi wanita bisa nggak bu wanita setelah melahirkan tetap hipertensi tinggi? Ya, kata-kata ibu dengan terapi setelah melahirkan tekanan darahnya tetap tinggi. Jadi tetap ibu jangan meminum menurun tensi ya, persalinan yang diberikan. Nah, dia harus menghindari obat dengan diuretik jika ibunya mau menyusui bayinya. Disarankan konsumsi obat hipertensi yang tidak memiliki efek negatif pada bayi seperti labetalol, nifedipine, enalapril, atopril, atenolol dan sebagainya. Biasanya rasanya ini. Silakan. Baik, izin bertanya, kenapa angka kematian ibu terkait dengan kehamilan dan persalinan kita tetap tinggi padahal petugas kesehatan kita sudah Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi kenapa angka kematian kita kok tetap tinggi? Padahal tugasnya sudah banyak ya. Yang pertama karena masih dengan 3T, masih belum berubah 3T-nya. Terlambat merujuk, terlambat mengambil keputusan, terlambat menangani. Jadi itu masih dengan 3T yang terlambat-lambatnya padahal bisa tadi menurut kamu kan bisa dicegah ini. Jadi itu tugas kita sebagai diri terdepan ya di kesehatan ibu dan anak ini kan. Jadi kalau kita sudah menemukan ada ibu dengan hipertensi, ya kita tunjuk. Kalau dia nggak bisa bertunjuk, kita yang menunjuk. Jemput bola ya, di tensi. Setiap minggu ya tensi kita datang, kita tensi, kita tanyakan minum obatnya bagaimana ya. Kemudian kita rujuk. Ya, persalinannya nggak boleh kita ya. Ibu-ibu dengan preeklamsi itu tidak boleh bersalin di klinik, harus di rumah. Jadi kita harus kasih tahu ke keluarganya. Kenapa? Ya karena keluarganya nggak tahu bahwa kehamilan dengan hipertensi dengan preeklamsi ini tidak boleh ditangani di bidan, di klinik, harus di rumah sakit. Jadi harus diberi pengertian keluarganya. Itu pertama. Terus sekarang juga pengetahuan. Kalau sudah dirujuk ke rumah sakit, keluarga itu sudah pikirnya macam-macam. Biayanya mahal, ya kan? Padahal bisa pakai BPJS sudah disiapkan dari sejak kehamilan. Nah itu peran kita memberitahu keluarganya perlunya tadi tabungan kehamilan, ya, perlunya tadi persiapan persalinan. Nah, penting sih. Oke, kalau tidak ada yang menanyakan, jawabnya nanya nih sekarang. Preeklamsi terjadi pada usia kehamilan? Ya, kurang dari 20 minggu. Ditandai dengan tekanan darah ya? Berapa tekanan darahnya yang sudah kita melakukan vaksin? 60. Oke. Terus kalau misalnya tekanan darahnya 140/90, apakah harus disertai dengan kuat memori? Tidak. Ya, tidak. Kenapa tidak? Karena sekarang tekanan darah ibu yang 140/90 sudah dianggap preeklamsi. Jadi data memorinya itu sebagai penuh. Oke, iya. Oke, terus apa aja 3T yang ibu tadi gua bilang? Terlalu jauh, terlalu
jadi itu karena terlalu tadi ya, terlalu dekat, terlalu jauh. Jauhnya berapa jam? Iya, jadi nggak boleh lebih. Ya jadi kalau kehamilan jaraknya sudah 10 tahun itu udah hati-hati ya, doang. Terus sama ada faktor apa tadi? Faktor genetik. Ya, faktor genetik itu apa? Kita ibunya yang preeklamsi. Jadi dia preeklamsi, anaknya juga sama. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan praktik bagaimana cara memberikan MGSO. Keempat ini yang kita siapkan pertama adalah pen 20 cc 2 ya, sama namanya. Kemudian ada power swabnya, ada endosokatnya. Nah, endosokat yang gua kenalkan ini ada dua, ada yang 20% dan 40%. Dulu gunakannya 20% untuk P. Setelah kesini berdasarkan penelitian 20% tidak digunakan lagi. Kenapa? Yang digunakan sekarang adalah 40%. Nah, endosokat 40%. Isinya di sini 25 mili. 25 mili. Ya. Kemudian ada dan harus dioplos. Jadi endosokat ini tidak mau dikasih langsung. Karena tadi ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah otoplas atau rasa panas. Jadi nggak bisa dikasih, nggak bisa langsung dikasih ke ibu. Jadi harus dioplos dengan aquavides. Ya, perbandingannya 1:1. Kalau misalnya kebutuhannya tepat, ini kan isinya 25 mili, isinya 6 gram. Nah, untuk pemberian pertama kita berinya 4 gram. Artinya berapa yang disuntikan? Ini kan isinya 10 gram. Kita ambil berapa yang kita suntikan? Isinya 25 mili. 25 dibagi 10, berarti ya. Berarti kita butuhnya berapa? 4 gram. 10. Nah, 1 berarti 1. Lupa ya. Ini ada pusat dan sisanya yang kita ambil tadi, yang kita ambil dari sini, kita ambil 10. Sisanya yang kita ambil ini 10. Sisanya kan masih ada 15. Nah, 15 itu kita masukkan ke dalam infus. Nah, setelah kita masukkan ke P yang 10 tadi, 10 berarti kan 10 cc dari infus 40%, dioplos dengan 10 cc dari aquavides. Masukkan sama jadi 1 dan masukkan ini menjadi 20 cc. Nah, ini yang kita suntikkan, nah ini masukkan secara perlahan ke IP. Ke IP. Jadi dari infus ibu kan pasti suka infus tuh. Kita masukkan secara nggak boleh masukinnya cepet, harus dikasih waktu 10 menit. Jadi 5 sampai 10 menit. Jadi masuknya pelan-pelan. Kenapa? Karena di sampingnya adalah panas. Pelan sampai ngomong pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nah, untuk di dalam infus ini tadi sisa dari endosokat tadi yang 15 cc dimasukkan ke dalam infus. Infus yang ini isinya 500. Nah, 500 harus kita habiskan dalam waktu 6 jam. Nah, harus kita berikan untuk berapa kali pemberian? 4 kali pemberian. Ya, 6 jam. Jadi per 6 jam. Jadi 6 jam harus habis. Kita bagi 500 dibagi 6 jam yang kita jadikan ini. 6 kali 60. 6 kali 60 berapa? Bisa tes. 20. Nah, kita per menitnya. Berapa jam? Ya, jadi sekitar 30 tetes ya. Berapa sampai 30 tetes. Jadi kalau dihabiskan kalau 50 Oke. Nah, sebelum kita memberi endosokat itu ada syaratnya. Yang pertama syaratnya efek patella ibu harus positif. Kedua, pernapasannya normal. Yang ketiga, pernapasannya normal. Efek harus positif. Pulinnya harus 10 minimal 10 cc. 100 cc. 60 sampai dengan 4. Jadi nggak boleh di bawah itu. Ya nggak boleh di bawah itu. Kalau misalnya kita ada efek patella negatif ya bisa diberikan. Atau kita sudah berikan nih endosokat, tiba-tiba ibunya susah, atau sudah dihentikan. Berarti ibunya salah satunya dan tidak cocok ya, lagi nasional dari endosokat harus diberikan antibiotik. Namanya kalsium gluconase. Jadi di masa ada endosokat itu harus ada kalsium gluconase. Nggak boleh diberikan cuma nyamping endosokat kalsium gluconase nggak ada. Ini sebagai antibiotiknya. Jadi kalau misalnya terjadi kerja, sesak tadi dia tiba-tiba disusah langsung hentikan, cabut, hentikan pemberian. Itu apa namanya tadi tetesannya segera kita alirkan endosokat, kasih gluconase langsung masukin virusnya. Bisa diopas kalau mau. Ya, berarti tidak salah benar. Ada ibu yang tidak bisa diberikan. Jadi diberikan veteriner. Oke, apa veteriner yang bisa diberikan? Bukan kita ya, di masa kita. Dokternya yang akan memberikan veteriner. Ini satu campuran aquavides bukan yang satu dari satu mobilitas masukkan dalam slider aquavides dalam 10 ml. Lalu setelah kita oplos
10 menit Ya, salah paham. tulis. Salah paham saja. Oke, terima kasih. Jadi karena seperti itu, saya mau maksudnya, nah sisanya yang di sini ya ada 15 mili ini kita habiskan masukkan ke dalam botol infus. Jadi sudah kita berikan tadi 20, selesai. Kita lanjutkan dengan dosis rumatan. Ini namanya dosis rumatan. Dan infus masukkan ke dalam infus. Jadi tadi kita punya pakai infus air kosong, masukkan dengan infus air yang ada NK+4. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.